many times I got to apologize? We were just out boating and... I want you to show us your old lady's ass. Let's see if that's as good as mine. Talking to you, Bobo, eh? Pada suatu siang yang cerah di sebuah jalanan tebing yang sunyi, sepasang suami istri terlihat sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau terpencil di Australia. Pulau itu terkenal dengan keindahan pantainya yang eksotis, pesisirnya yang memanjakan mata dan ketenangan yang menenangkan jiwa. Pasangan ini Robert dan Pia berasal dari Prancis. Robert adalah seorang pengacara, sementara Pia adalah seniman pembuat patung. Liburan kali ini mereka rencanakan untuk menghindari hiruk-pikuk kota besar, berharap menemukan kedamaian sambil berlayar dan memancing di lautan lepas. Ketika tiba di dermaga, pemandangan ramai dengan kapal-kapal kecil yang disewakan untuk wisatawan menyambut mereka. Pia setelah berganti pakaian menunggu suaminya yang sedang menyewa alat pancing. Namun rasa tidak nyaman mulai menghampiri ketika ia menyadari bahwa dua pria tua di sana terus menatapnya dengan tatapan yang membuatnya risih. Situasi semakin canggung ketika Pia sadar bahwa resleting pakaiannya belum terkancing sejak tadi. Tak lama Robert muncul dengan semangat membuat dua joran pancing dan peralatan lainnya. Namun Pia dibuat terkejut karena suaminya memilih menyewa perahu kecil kuno dengan alasan menyukai hal-hal klasik. Meski merasa aneh, ya Pia ngikut baik dan memilih menikmati perjalanan mereka di perahu tradisional itu. Ketika perahu sudah menjauh dari dermaga, Robert menemukan lokasi yang dirasa cocok untuk berhenti dan memulai aktivitas memancing. Dengan cuaca cerah dan pemandangan laut yang membentang luas, mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. Hingga akhirnya joran Pia disambar ikan. Namun, karena ia tidak berpengalaman, Robert pun turun tangan untuk membantu menangkap ikan itu. Maybe that's you. Come on, reel it in. No, it's your pole, it's your fish. Just... Whoa, whoa, yeah. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah mendung. Tanda bahwa hujan akan segera turun. Pia yang khawatir meminta Robert untuk segera kembali ke dermaga. Namun Robert dengan rasa penasaran yang menggebu merayu istrinya untuk mengitari sebuah pulau kecil yang dipenuhi pohon bakau. Ia berjanji akan segera kembali setelah itu. Meski ragu, Pia akhirnya setuju. Saat mereka mencoba menghidupkan mesin perahu, masalah mulai muncul. Mesin sulit dinyalakan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin menyala juga. Mereka mulai bergerak menuju Pulau Bakau. Tapi perasaan aneh mulai muncul ketika mereka menyadari bahwa perahu semakin jauh dari rute aman. Langit semakin gelap, angin mulai bertiup kencang, dan badai tampak mendekat. Pia yang cemas mulai menyalahkan suaminya karena ide bodoh ini. Robert tadinya berharap menemukan pemukiman di sekitar pulau itu, tetapi yang mereka temukan hanyalah lokasi penuh bangkai kapal yang menandakan tempat itu jarang dijamah manusia. Malam pun tiba. Situasi semakin kacau dan tidak ada sinyal ponsel yang bisa mereka andalkan. Keduanya kini sadar bahwa mereka terjebak di tempat yang terisolasi, tempat yang tampaknya tidak hanya sepi tetapi juga penuh misteri yang mengancam. I'd like to wait here, Rob, with the crabs and mosquitoes. Di tengah perdebatan sengit antara Robert dan Pia tentang langkah selanjutnya, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil berhenti di jalan setapak tak jauh dari tempat mereka berdiri. Niat hati hendak meminta bantuan, tetapi keduanya terpaku saat menyaksikan dua pria dikenal mengeksekusi seorang pria secara brutal. Pia panik, tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan suara bergetar, ia memaksa Robert untuk segera meninggalkan tempat itu. Saat mereka berusaha menjauh, hujan turun semakin deras. Dari kejauhan, cahaya lampu rumah tua yang tampak kumuh terlihat.
Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan mendatangi rumah itu dengan harapan dapat meminta bantuan. Drinking margaritas by Come on. Sesampainya di depan pintu, Robert mengetuk dengan tergesa-gesa, berharap tuan rumah bersedia meminjamkan telepon berkabel. Namun begitu pintu terbuka, suasana rumah itu segera membuat bulu kuduk mereka meremang. Interiornya berantakan dengan barang-barang pribadi aneh yang sepertinya digunakan untuk memenuhi hasrat gelap pemiliknya. Robert mencoba mencari telepon, tetapi tidak menemukannya. Saat itu, ia memutuskan untuk memeriksa sebuah gudang kecil di dekat rumah yang ternyata... Ya, gudang itu dipenuhi dengan tanaman ganja. Panik melanda ketika sang pemilik rumah tiba-tiba muncul. Pia berteriak memanggil Robert, dan keduanya segera berlari keluar. Tetapi mereka tak sempat pergi jauh. Sang pemilik bersama dua pria dengan wajah menyeramkan menghadang mereka di luar rumah. Tatapan mereka tajam, penuh kemarahan. We were so tired, we got lost and we saw... Robert dan Pia segera menyadari bahwa pria-pria ini adalah orang yang sebelumnya mereka lihat melakukan eksekusi di jalan setapak. Ketegangan pun meningkat saat diketahui bahwa pria-pria ini adalah keluarga Bregner, keluarga petani ganja yang berkedok petani buncis. Sang ayah, Poppy Bregner, memimpin keluarga ini dengan kejam, sementara dua putranya, Jimmy dan Brett, bertindak seperti binatang liar. Jimmy yang memiliki kelakuan paling menjijikan langsung mendekati Pia dengan sikap mesum, bahkan mencoba mengusiknya menggunakan seekor kanguru liar yang ditemukannya di pinggir jalan. Tak lama kemudian, Brett masuk ke rumah sambil membawa ayahnya yang sedang dalam kondisi mabuk. Jimmy yang tidak ingin ketahuan telah membawa orang asing ke dalam rumah, buru-buru memastikan sang ayah tidak menyadari kehadiran mereka. Look like you use a hot shower and some dry clothes. We gotta get out of here. Nasib buruk menimpa mereka. Tanpa disadari, Jimmy ternyata mengintip dari balik dinding dekat kamar mandi. Lebih sial lagi, ia sempat mendengar rencana Robert dan Pia. Dengan niat licik, Jimmy mengambil pakaian Rob dan Pia, bertujuan untuk mencegah mereka kabur. Saat Rob menyadari pakaian mereka hilang, ia langsung menduga bahwa salah satu anggota keluarga Bregner lah yang melakukannya. Ia pun meminta Pia untuk tetap menunggu di kamar mandi, sementara dirinya masuk ke dalam rumah untuk menghadapi Jimmy. Di ruang tengah, Jimmy tampak menikmati situasi. Dengan senyum lebar dan tawa puas, ia mendengar Rob memohon agar pakaian mereka dikembalikan. Namun Jimmy dengan nada sinis berkata, tidak semudah itu memberi bantuan pada orang yang masuk ke dalam rumah tanpa izin. Ia bahkan menambahkan bahwa Rob telah ketahuan masuk ke gudang tanpa mematikan lampu dan membiarkan keran air terbuka. Merasa bersalah, Rob tidak dapat berbuat banyak. Saat Jimmy meminta Rob menyuruh istrinya memasak, ia hanya bisa mengangguk pasrah, berharap situasi tidak semakin memburuk. I want you to show us your old lady's ass. Okay. Doesn't matter, Rob. Please. Saat malam semakin larut, Robert dan Pia hanya bisa pasrah ketika Jimmy menyuruh mereka tidur di gudang. Seekor anjing galak dikerahkan untuk menjaga pintu, memastikan mereka tak bisa kabur. Namun di balik kekalutan itu, Robert tahu mereka harus mencoba melarikan diri. Malam itu, keduanya memberanikan diri kabur melewati jalan setapak. Namun, langkah mereka terhenti ketika menemukan mayat pria yang sebelumnya mereka lihat dieksekusi. Ketakutan membekukan mereka, membuat mereka tak mampu melanjutkan pelarian, sehingga keluarga Bregner dengan mudah menemukan mereka dan menyeret mereka kembali ke gudang. Dalam gudang itu, Robert mencoba bernegosiasi dengan Jimmy, menawarkan uang sebesar $200,000 jika mereka diizinkan pergi. Tapi, uang bukanlah sesuatu yang diinginkan Jimmy dan Brett.
Mereka lebih tertarik pada sesuatu yang lebih jahat, memaksa Pia untuk minum minuman keras dan mencoba melecehkannya. Take off your pants and your shoes. Robert berusaha melawan, tetapi upayanya terhenti oleh suara keras dari luar. Tembakan mendadak memecah ketegangan. Poppy, sang ayah, terbangun dan mendapati apa yang terjadi di gudang. Kehadirannya yang kejam membawa babak baru dalam teror yang dialami Robert dan Pia. Kemunculan Poppy, sang kepala keluarga Bregner di gudang itu mengubah suasana menjadi lebih mencekam. Melihat ada tamu tak diundang di wilayahnya tanpa sepengetahuannya, Poppy meledak marah. Tanpa basa-basi, ia melayangkan pukulan keras kepada kedua putranya. Poppy menyalahkan mereka atas kecerobohan yang bisa membahayakan bisnis ilegal mereka sebagai pemasok ganja. Segera setelah itu, Poppy memerintahkan mereka untuk kembali ke dalam rumah, sementara dia sendiri mengunci pintu gudang dari luar sebelum menyusul. Di dalam rumah, kemarahan Poppy memuncak. Jimmy dan Brad menerima hukuman fisik yang brutal. Pukulan, tendangan, hingga tubuh mereka dihempaskan ke lantai. Poppy ingin memastikan bahwa kesalahan semacam ini tidak akan terulang lagi. Di dalam gudang, Pia berusaha merawat suaminya yang terluka dengan peralatan seadanya. Kaki Rob yang patah ia sanggah dengan papan kayu. Sementara pikirannya terus mencari cara untuk melindungi mereka dari kebiadaban keluarga Bregner. Ia menemukan tutup botol berbahan kaleng dan mulai membuat senjata sederhana, melubangi penutup itu hingga tajam bergerigi. Ide lebih liar muncul ketika ia melihat perlengkapan alat pancing yang tergantung di dinding gudang. Dengan tekad untuk melawan, Pia mulai membuat jebakan mematikan. Sementara itu, gonggongan anjing dari arah gudang menarik perhatian Poppy. Ia memerintahkan Brad untuk memeriksa keadaan dan menghabisi Rob. Sementara Pia diperintahkan tetap hidup untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Di gudang, Brad mendapati Pia dan Rob yang berpura-pura tidur. Namun, Pia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempengaruhi Brad dengan mengatakan bahwa ia berbeda dari Jimmy. Percakapan itu mengungkap bahwa Brad dan Jimmy memiliki ibu yang berbeda, dan hal itu membuat Brad menjadi sedikit terpengaruh. Kill him. Shut up! And you fucking come in here telling me what's what? You so Dengan cepat, Pia membalik keadaan. Dalam pertempuran singkat yang disamarkan oleh hujan deras dan gemuruh petir, Pia berhasil membunuh Brad dengan senjata buatannya. Jimmy yang tak menyadari apa yang terjadi, diperintahkan oleh Poppy untuk membawa Pia masuk ke dalam rumah. Jimmy mendapati Pia yang berpura-pura tidur dalam dekapan suaminya. Dia pun mencurigai sesuatu saat melihat kain mencurigakan di lantai. Namun, sebelum ia sempat memeriksanya, Pia berpura-pura mencoba kabur, membuat perhatian Jimmy teralihkan. Tanpa pikir panjang, Jimmy memutuskan untuk segera membawa Pia ke dalam rumah. Setelah mendandani Pia dengan memoles bibirnya pakai lipstik, Jimmy menyuruh Pia ke kamar Poppy. Di kamar itu, Poppy yang tengah mabuk mulai bertindak cabul. Namun, rencana kejinya terhenti ketika penutup botol bergerigi yang diselipkan Pia melukai tower Poppy dengan brutal dan membuatnya mengerang kesakitan. Jeritan Poppy menarik perhatian Jimmy yang segera mendobrak pintu. Pia dalam kepanikan melarikan diri melalui jendela, tetapi terjatuh ke lantai bawah. Jimmy mengejarnya dengan napas pemburu. Namun, ketika ia masuk ke gudang,
ia justru menemukan jasad Brad terjatuh dari lemari tua dan menimpanya. Menggunakan kekacauan itu, Pia dan Rob keluar dari gudang dan menguncinya dari luar, mencoba kabur dengan menaiki mobil keluarga Bregner. Sayangnya, kunci kontak mobil tidak ada. Pia terpaksa kembali masuk ke dalam rumah untuk mencarinya. Setelah upaya keras, ia berhasil menemukan kunci itu, tetapi belum sempat ia kabur. Ya, Poppy yang terluka parah pun muncul di hadapannya. Keberuntungan memihak Pia ketika anjing peliharaan keluarga Bregner yang menjadi liar karena aroma darah menyerang Poppy hingga tewas. Jimmy yang tiba di tempat kejadian semakin marah melihat tubuh ayahnya dicabik-cabik anjing peliharaannya. Lantas ia pun mencoba menggunakan kendaraan pertanian untuk mengejar Pia dan Rob. Tetapi mesin itu macet karena jasad Brad tersangkut. Dalam aksi putus asa, Pia melakukan aksi nekat dan brutal dengan menabrakkan mobil berulang kali ke arah Jimmy hingga ia tewas dan mengenaskan. Akhirnya setelah perjuangan berdarah melawan keluarga Bregner, Rob dan Pia berhasil melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Mereka melaju ke arah kebebasan, meninggalkan teror dan kengerian di belakang mereka. Cerita pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.